Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Iya pun. Untuk masyarakat Desa Bagelen khususnya dan bagi para netizen yang mungkin dilewati oleh video ini, hari ini di hari Selasa tanggal 2 Desember tahun 2025 kita kedatangan tamu spesial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dalam hal ini menangani program bantuan masyarakat yang disebut program PKH program Keluarga Harapan. Ya. Dan kita akan berbincang-bincang. Di sini ada Mas Aji Setiabudi selaku koordinator kabupaten untuk di wilayah Kabupaten Pesawaran, dan ada Mbak Pipit selaku pendamping yang memegang peran di Desa Bagelen. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait program PKH ini. Apa aja sih PKH ini, di dalamnya seperti apa, agar diketahui oleh khususnya masyarakat Desa Bagelen dan umumnya bagi siapa yang melihat video ini. Nah, Mas Aji, apa kabarnya? Kabar baik Pak Kades, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini bisa ketemuan dari kemarin ya Mbak Pipit ya. Mau ngadep Pak Lurah nggak ketemu terus. Sibuk apa, sok sibuk nih Pak Lurah? Iya, keliling terus. Jadi gini Mas Aji, ini kan dilema, mungkin tidak hanya di Desa Bagelen, di desa-desa lain juga, terutama kepala desa yang menjadi sering tumpuan oleh masyarakat. Saya nggak dapat bantuan, sedangkan bantuan-bantuan itu semuanya harus memenuhi kriteria. Nah, kriteria itu yang membuat kan bukan desa Pak ya, dari pemerintah pusat. Desa hanya menjalankan amanah yang dari pemerintah pusat. Dan dalam hal ini saya mau nanya ini Pak Aji, ya, mungkin anggap aja lah saya mewakili masyarakat saya terkait program PKH ini. Sebenarnya tujuan program PKH ini untuk apa diturunkan oleh pemerintah pusat ke masyarakat, terus bagaimana caranya untuk mendaftarkan masyarakat itu yang memang benar-benar layak mendapatkan bantuan program tersebut dengan apa namanya kriteria-kriteria yang sesuai dengan aturan yang ada, agar masyarakat khususnya Desa Bagelen itu paham, tidak nyalake Pak RT, Pak Kadus, Pak Lurah, dan mungkin juga ini bakal bisa untuk menjawab pertanyaan masyarakat, juga kami selaku pemerintah desa agar belajar lagi Pak. Mungkin selama ini masih banyak ilmu yang belum kita dapat gitu loh Pak Haji. Mungkin itu satu pertanyaan dulu yang mungkin bisa Pak Haji jawab. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bagelen, Bapak Merdi. Untuk teman-teman semua, program Keluarga Harapan itu lahir bulan Juli tahun 2007. Khusus untuk Kabupaten Pesawaran, program Keluarga Harapan itu lahir pada 1 September tahun 2013. Artinya 6 tahun setelah PKH itu lahir di Indonesia. Kemudian tujuan untuk pemerintah melaksanakan program Keluarga Harapan adalah memberikan bantuan stimulan perangsang kepada orang-orang yang dianggap sangat miskin. Nah, bantuan sosial PKH ini bukan bantuan sosial yang sifatnya umum, namun bantuan sosial bersyarat, di mana bantuan sosial diberikan kepada KPM PKH atau penerima bantuan sosial, disebut KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Namun KPM pada tahun 2007 namanya adalah RTSM. Namanya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin. Itu nama RTSM namanya ya, Rumah Tangga Sangat Miskin. Itu berlaku dari Juli 2007 sampai dengan Desember 2012. Nah, kemudian dari 1 Januari 2013 itu berubah menjadi KSM, Keluarga Sangat Miskin. Nah, kemudian tahun 2015 namanya diperhalus menjadi KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Namun intinya adalah bantuan sosial PKH itu adalah
adalah bantuan untuk orang-orang yang sangat miskin, orang miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Di mana bantuan itu untuk bantuan untuk anak-anaknya seperti ibu hamil, kemudian anak balita, kemudian ada anak SD atau SD sederajat, untuk bantuan anak SMP atau SMP sederajat, anak SMA atau SMA derajat, atau yang mempunyai lansia atau disabilitas. Jadi KPM PKH ini adalah KPM yang memiliki kategori dan komponen PKH. Namun orang-orang yang sangat miskin yang tidak memiliki komponen PKH itu tidak bisa mendapatkan bantuan PKH. Itu bisa dialihkan kepada bantuan seperti sembako. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah bantuan PKH ini sebenarnya adalah bantuan untuk anak-anaknya, jadi bukan untuk orang tuanya. Jadi kalau bantuan ini untuk anak-anaknya berarti bukan untuk orang tuanya. Bantuan PKH bukan bersifat gaji atau honor kepada orang tuanya, dan itu bukan kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan kepada orang tuanya. Berarti khusus untuk anak-anaknya Untuk sekolah anak-anaknya. ya Pak ya? Nah, karena sifatnya bantuan tersebut untuk anak-anaknya, berarti bantuan ini tidak bisa dituntut oleh orang tuanya bahwa bantuan ini adalah untuk selama-lamanya. Oh gitu. Jadi ini bersifat sementara. Kemudian di zamannya Menteri Sosial Gusmen atau Saifullah Abdullah atau Gus Ipul, pada bulan Juli tahun 2025 itu Pak Menteri kita sudah memberikan suatu peraturan menteri bahwa bantuan PKH itu maksimal 5 tahun masa kepesertaannya, Pak. Dari terhitung Terhitung warga dia itu masuk ya? Dia terhitung masuk. Oh, gitu. Nah, kemudian setiap kita melakukan pertemuan kelompok, KPM PKH di Bagelen itu kebanyakan KPM PKH kohor 2013 dan kohor tahun 2016. Yeah. Artinya, kalau dari 2013 ke 2025, KPM PKH Bagelen itu sudah 12 tahun menjadi KPM PKH Bagelen. Yang 2016 itu berarti sudah 9 tahun menjadi KPM Berarti PKH. Sudah expired. Kalau kayak tadi kan saya habis layat. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu usianya 63. 60, kalau sampai 80 berarti dapat bonusnya banyak. Berarti ya. kayak pendapat Iya. udah. Karena jadi bantuan ini sifatnya berjenjang ya Pak, tidak untuk selamanya berarti kan ya. Iya. Jadi berarti selama 5 tahun itu pemerintah itu memberikan bantuan ke masyarakat khususnya untuk anak-anak sekolah dengan harapan orang tua ini bisa menyisihkan hasil kerja yang untuk membayar anak sekolah sudah dibayarkan oleh pemerintah gitu Pak ya. Sehingganya diharapkan dalam 5 tahun ini perekonomian warga itu sudah meningkat gitu Pak ya. Jadi bisa beralih ke masyarakat yang mungkin belum pernah dapat. Ya, tujuannya seperti itu Pak ya. Benar. Kurang lebihnya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Kemudian ini Pak, masyarakat itu akhir-akhir ini kan banyak berita-berita di bawah itu yang ya memang kenyataannya memang banyak posisi yang dapat bantuan PKH ini terhapus. Ketika terhapus, semua bantuan yang didapat hilang semua. Nah, ini kan ada sebagian masyarakat yang memang terhapus, tapi kalau saya amati masih layak dapat bantuan. Dan itu bagaimana sih caranya bisa ndak untuk diajukan kembali, diusulkan kembali untuk bisa mendapatkan bantuan itu? Kira-kira gimana itu, Pak Haji? Baiklah, terima kasih Pak Kades. Bagi warga yang memang terputus mendapatkan bantuan sosial PKH, namun dia masih layak mendapatkan bantuan PKH, dan dia masih memiliki komponen PKH dan kategori penerima bantuan PKH, ada di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ada yang mempunyai kategori anak SD, SMP, dan SMA, itu bisa mengajukan diri melalui operator
SIK NG desa masing-masing, Pak. Nanti itu diusulkan melalui operator SIK NG desa. Nah, kemudian operator SIK NG desa itu nanti akan sinyalnya itu akan sampai ke Dinas Sosial Kabupaten, kemudian akan masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan kalau itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka nanti ada suatu penugasan kepada SDM PKH itu di aplikasi Sigma Mobile. Nah, orang-orang yang memang layak mendapatkan bantuan sosial, namun sudah terputus, nanti di dalam aplikasi Sigma Mobile itu akan tertera namanya, nomor KK-nya, nomor NIK-nya, alamat, dan ART-nya, itu nanti akan di-GC ulang, ground check ulang oleh pendamping PKH. Ada survei kembali, Pak ya? Ada survei kembali. Ya, namun melalui operator SIK NG desa masing-masing, Pak. Nah, kemudian GC itu akan kita laksanakan setelah masuk di dalam aplikasi Sigma Mobile. Akan kita verifikasi apakah benar-benar layak atau tidak, gitu, Pak ya? Laporan itu warga layak itu benar-benar layak atau tidak. Kita lihat dari pertama rumahnya. Rumahnya itu terbuat dari dindingnya, ya, dindingnya tembok atau papan. Kemudian lantainya terbuat dari tanah atau keramik. Atapnya terbuat dari asbes, dari plafon atau tidak punya plafon atau gubuk. Kemudian atapnya genteng atau seng. Kemudian dari penghasilannya, kemudian dari segi aset-asetnya seperti tanah segala macam, kemudian ada kambing, kemudian dari motor, mobil segala macam, itu akan kita cek. Oh, itu juga berpengaruh, Pak ya? Iya, berpengaruh. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam GC itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi itu bukan hanya sekedar pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan itu sudah disusun oleh BPS, segala aset-aset segala macam, jenis pekerjaannya seperti apa. Jadi apa namanya, survei ini tidak satu instansi, Pak ya. Jadi kan kalau Pak Aji ini dari Kementerian Sosial, sedangkan tadi disampaikan terkait untuk survei segala macam kondisi rumah, kondisi fisik dari masyarakat yang layak atau tidak layak itu dicek sama BPS. Pertanyaan dari BPS, tapi kita yang turun lapangan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu adalah sudah struktural, Pak. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan, namun pertanyaan itu sudah mencakupi segala tentang aset-aset dan kemampuan individu dari keluarga. Jadi BPS ini juga bagian dari Kementerian Sosial? Pertanyaan di GC itu sudah koordinasi dengan BPS. Semua pertanyaan-pertanyaannya itu sudah dikonsep sama BPS, tapi kita yang meng-GC, Pak. Oh gitu. Meng-GC, iya. Kemudian ada lagi, banyak sebenarnya, Pak. Cuman mungkin waktu juga yang membatasi. Jadi ada lagi nih, Pak, terkait saya sendiri terkait masalah apa namanya bahasa desil itu kan masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu desil 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini saya pengen tahu dan biar masyarakat juga tahu desil 1 sampai 5 itu seperti apa dan yang masih dapat layak dapat bantuan itu dari mulai desil berapa sampai ke berapa kan gitu sih. Nah ini mohon penjelasannya Pak Haji terkait desil itu. Baiklah. Nah untuk desil ini sebenarnya kalau untuk desil adalah peringkat kemiskinan dalam satu keluarga. Untuk desil pertama itu disebut kelompok sangat miskin. Desil 2 itu kelompok miskin. Desil 3 itu kelompok hampir miskin. Desil 4 disebut kelompok rentan miskin. Dan desil kelima ini antara sanggup atau tidak sanggup bisa terjerumus ke desil 4 atau 3. Nah kemudian yang mendapatkan bantuan PKH itu adalah desil 1 sampai desil 4. Kemudian kalau untuk sembako itu adalah desil 1 sampai 5. Nah itu yang kelompok-kelompok yang bisa mendapatkan bantuan sosial PKH dan bantuan sosial dari sembako. Namun untuk desil 6 sampai desil 10 itu tidak mendapatkan bantuan PKH. Desil 6 sampai 10 itu apa aja, Pak? Nah, desil 6 dan 10 itu adalah orang-orang yang sudah
sudah layak secara ekonominya, secara finansialnya, dan memiliki aset-aset yang sudah mampu dan bukan kategori kelompok yang miskin. Nah, kemudian tadi saya agak lupa menjawab bahwa bagaimana Kementerian Sosial itu melihat orang itu miskin atau tidak. Nah, zaman saya 2013 berbeda dengan zamannya Gus Ipul, Pak. Iya. Di mana Gus Ipul itu menteri kita Pak Saifullah Yusuf, Pak Abdullah Saiful Yusuf itu sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia, Pak. Jadi setelah bekerja sama dengan Bank Indonesia, seluruh nomor NIK atau EKTP seluruh KPM PKH atau KPM Sembako atau PKH Irisan itu sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia, Pak. Nah, apa fungsinya bekerja sama? Jadi pemerintah itu sudah bisa mengetahui apakah NIK-nya KPM PKH itu pertama, apakah hanya memiliki nomor rekening bantuan sosial PKH saja. Bisa jadi KPM tersebut itu memiliki nomor rekening baik yang ada di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, atau bank-bank himbara lainnya. Sehingga bisa mengetahui apakah orang-orang tersebut memiliki nomor rekening selain dari penerima bansos. Kemudian dampaknya apa? Ketika Kementerian Sosial dan BI sudah mengetahui bahwa KPM tersebut memiliki rekening di luar rekening bansos, itu akan dilihat saldonya. Nah, misalnya kalau saldonya sudah minimal 5 juta, KPM tersebut sudah dianggap layak, mampu. Dan itu bisa terjadi nanti ketika bantuan tersebut di periode selanjutnya itu bisa terputus bantuannya. Jadi banyak macam terputusnya bantuan itu, Pak, ya. Ya, benar. Kalau banyak kan ini kan karena judul. Ya, benar. Yang kadang ada rekening juga, ya. Ada rekening juga. Ya. Menjadi satu persoalan, Pak, ya. Orang itu nggak dapat bantuan, Pak, ya. Ya, benar. Kemudian ada lagi, ditambah lagi, Pak. Dari cek nomor EKTP itu akan terlihat apakah KPM tersebut pernah minjem KUR. Oh, itu juga pengaruh, Pak? Bisa dilihat. Kemudian apakah bisa mengajukan kredit di Koperasi Mekar. Misalnya kalau dia sudah mengajukan kredit, itu berarti secara finansial dia sudah mampu. Karena pinjam berarti ya, mampu mengembalikan, ya, kan gitu. Karena dia mampu mengembalikan, berarti kan dia punya kemampuan juga untuk menghidupi keluarganya. Gitu. Nah, kemudian dari NIK tersebut itu bisa juga dilihat apakah orang itu pernah mengajukan beli motor secara lunas, secara kredit atau leasing. Nah, itu bisa dilihat, Pak. Bisa dilihat. Jadi kan ada nih kasus di desa kami, ada warga yang tadinya dapat bantuan terputus. Warga tersebut ini ngontrak, Pak. Iya. Ngontrak. Mungkin apa dianggap itu rumah dia sendiri karena melihat bangunannya, cuman kan punya kendaraan sendiri, motor. Apa itu yang terputus karena ngontraknya itu ataupun karena punya kendaraan ataupun lainnya itu ya? Banyak faktor, Pak. Banyak faktor, ya? Banyak faktor. Bisa terjadi dari NIK-nya tersebut, Kementerian Sosial bisa melihat dari Badan Pertanahan Nasional apakah dia memang selain rumah ngontrak itu punya aset tanah lainnya atau rumah lainnya. Itu bisa juga, Pak. Nah, bisa juga dari rekening listriknya. Misalnya kalau dia ngontrak sudah listriknya sudah 2R atau 900 atau 1300, itu berarti dianggap mampu ya masyarakat mampu, itu. Ya. Atau juga dia punya aset-aset seperti sapi atau lahan-lahan yang tidak diketahui oleh pemerintah desa, tapi secara sistem bisa terlacak juga bisa, Pak. Atau mungkin dia terlibat judul online. Itu bisa terjadi, Pak. Judul itu, Pak, yang kadang ini masyarakat ini kalau dilihat dari fisik ini mbah-mbah, nggak mungkin dia main judul, dan saya tanya juga nggak pernah. Nah, kok bisa tersangkut judul? Itu kan bisa jadi nicknya orang tersebut bisa dipakai atau kayak mana itu, Pak, ya? Iya. Kalau judul ini memang banyak sekali pengaduan itu, tapi itu bisa disanggah, Pak. Bisa disanggah kalau memang dia tidak
pernah melakukan judol. Jadi bisa diajukan lagi Pak ya? Ya, namun dengan catatan jika sanggahan dia tidak terbukti, dan dia secara nomor EKTP-nya sudah terbukti pernah melakukan top up judol, maka bisa terjadi bantuannya akan terputus untuk selama-lamanya. Memang itu bisa diklarifikasi, namun klarifikasi itu juga harus memberikan bukti-bukti dan itu tanda tangan Pak Kades. Diketahui oleh di Pak Kades. desa ya. Nah, namun kalau ternyata sanggahan warga tersebut memang tidak pernah judol, tapi secara online dia sudah pernah top up melalui handphone, nah itu nanti akan terlacak dengan sendirinya. Nah, memang saran saya semua warga itu harus cerdas, jangan sampai ada pihak-pihak orang kedua atau pihak ketiga yang minjem EKTP-nya tanpa diketahuinya. Ya, karena bisa disalahgunakan. Kalau sudah disalahgunakan, apalagi untuk judi online atau penipuan atau mungkin barang terlarang, narkotika segala macam, itu sudah menjadi kerugian untuk warga tersebut, Pak. Oke. Jadi untuk yang terakhir nih Pak, program yang baru ini kan saya lihat ada di beberapa wilayah yang ada warga yang sudah mendapatkan bantuan dan merasa mereka sudah hari ini sudah layak perekonomiannya, yang akhirnya masyarakat itu dengan ikhlas menyampaikan pengunduran diri untuk tidak menerima lagi agar bisa diserahkan dialihkan ke warga yang benar-benar layak. Ini seperti apa program itu, Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Graduasi itu. Graduasi ini sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Kusipul, di mana Kusipul punya semboyan. Graduasi itu berdaya selamanya. Bansos sementara berdaya selamanya. Artinya bansos itu hanya 5 tahun, tapi setelah 5 tahun harus berdaya untuk selamanya. Artinya kuat untuk menjalani menghidupi anak istrinya tanpa bantuan sosial PKH. Karena sebenarnya bantuan PKH itu kan untuk anak-anaknya, bukan untuk orang tua ya. Orang tuanya. Selama orang tuanya itu mampu mensekolahkan anaknya tanpa bantuan sosial PKH, itu sebenarnya dia mampu, Pak. Kecuali orang tersebut tanpa bantuan sosial PKH itu tidak mampu menyekolahkan anaknya, itu bisa dibantu. Tapi saya yakin warga desa Bagelen tanpa bantuan sosial PKH itu bisa menyekolahkan anak-anaknya. Berarti udah nggak layak lagi kalau seperti itu, Pak. Bisa dikatakan tidak layak, Pak. Apalagi mungkin bisa pernah motornya sudah di atas 30 juta. Itu ada memang disebutkan dari Pak Menteri. Punya motor plat-platnya di atas 30 juta berarti seperti mampu. Ya. Atau mungkin Honda DV, maaf menyebutkan merek, itu sebagai contoh, itu termasuk orang yang mampu. Misalnya dari TV sudah LCD sudah 30 inci atau memiliki kulkas atau AC. Nah, itu juga sudah dianggap mampu. Penghasilannya juga di atas UMR Kabupaten Pesawaran, itu sudah dianggap mampu, Pak. Untuk graduasi itu tadi ada form apa itu, Mbak? Itu namanya. Graduasi mandiri. Nah, ini gimana coba saya pengen lihat dulu. Ini ada surat pernyataan graduasi mandiri. Ini berarti masyarakat yang sudah dapat bantuan lebih dari 5 tahun, Pak ya? Iya. Nah, misalnya Pak ini, namanya masyarakat walaupun sudah dapat bantuan, terus kondisinya masih butuh bantuan, masih layak, itu gimana caranya kita mengedukasi ke masyarakat itu, Pak? Iya. Kalau mengedukasi masyarakat itu nanti ada pendamping PKH setiap dalam 1 bulan itu ada 15 kali pertemuan, itu akan melakukan edukasi pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga, Pak. Jadi kesadaran masyarakat jangan sampai bantuan sosial PKH itu mampu merubah psikologinya bermental miskin. Bermental miskin karena sehakikatnya adalah bantuan sosial PKH itu orang diberikan kepada orang yang memang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Namun kalau dia sudah mampu menyekolahkan anak-anaknya, apalagi bisa ke sekolah IT. Nah, saya punya cerita, Pak. Saya juga sebagai Korkap juga sebagai anggota
masyarakat. Ada KPM PKH yang ternyata mampu menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah unggulan atau IT. Ada yang mampu menyekolahkan anaknya juga di universitas tanpa KIS dan KIP. Itu artinya masih dapat bantuan. Ya, itu sebenarnya sudah dianggap mampu, Pak. Sebenarnya mampu. Nah, itu juga memang kerja keras antara pendamping PKH sama pemerintah desa untuk melakukan edukasi kepada warga-warga yang memang punya mental miskin seperti itu, Pak. Jangan sampai mereka nanti terlena mendapatkan bantuan sosial PKH, tidak mau dilepas, digraduasi dari kepesertaan PKH. Karena memang bantuan PKH sekarang maksimal 5 tahun kepesertaannya, seperti SIM, Pak. Kalau SIM itu kan 5 tahun. Sekarang juga. Tapi ada SIM lagi, Pak, ya, yang Pak, untuk selamanya, Pak. Oh iya, SIM ya. Bapak sama istrinya dapat SIM, surat izin menginap. Nah, itu iya. Benar-benar, Pak. Kalau sampai hari ini saya pengertiannya itu Mbak Pipit sama Mas Aji ini dari dinas sosial. Nah, apa bedanya dinas sosial dan Kementerian Sosial? Oke, Pak. Memang banyak sekali kesalahpahaman bahwa beranggapan pendamping PKH adalah honor dari dinas sosial kabupaten atau honor dari Pemda masing-masing. Tapi sebenarnya pendamping PKH itu adalah tenaga kontrak atau sekarang sudah menjadi ASN P3K yang SK-nya dari Kementerian Sosial dan ditandatangani oleh Menteri Sosial. Kontrak kerjanya itu ditandatangani oleh Menteri Sosial dari Kementerian Sosial, dan SPMT-nya surat perintah melaksanakan tugas dari Kementerian Sosial. Namun kenapa kita ada di Dinas Sosial? Karena kita sekretariatannya ada di Dinas Sosial. Hubungan ASN P3K, SDM PKH dengan Dinas Sosial adalah mitra kerja. Mitra kerja. Namun kalau untuk status, kita adalah status dari P3K Kementerian Sosial. Kalau di Dinas Sosial kita hanya berkantor aja, Pak. Berkantornya saja. Siap, terima kasih. Kalau tadi Mas Aji Setiabudi yang menjawab pertanyaan dari saya, sekarang gantian nih Mbak Pipit selaku pendamping. Pak Lurah mau nanya ini terkait masyarakat yang dapat bantuan program Keluarga Harapan ini. Terus misalnya ada keluarga yang tercantum di dalam KK, warga yang dapat bantuan ini, ada yang meninggal dunia. Ini prosedurnya bagi masyarakat yang menerima bantuan itu harusnya seperti apa, Mbak? Jadi biar diketahui oleh masyarakat Desa Bagelen, ketika ada warga masyarakat meninggal dan kebetulan itu bagian dari keluarga yang mendapatkan bantuan program PKH. Keluarga Harapan ataupun PKH ini. Jadi minta tolong bantuan Mbak Pipit selaku pendamping untuk bisa menjelaskan itu agar kami pemerintah desa juga ikut membantu menyampaikan ke masyarakat gitu, Pak. Ya, terima kasih Bapak Kades Bapak Merdi ke Desa Bagelen yang mana menanyakan tentang warga yang meninggal. Update KK bagi warga anggota PKH yang sudah meninggal gitu ya. Jadi harus dibuatkan KK baru untuk pengupdatean KK, di mana yang mana komponen dalam satu KK itu adalah komponen PKH. Jadi supaya apa? Supaya tepat sasaran dan tepat jumlah ya, tidak disalahgunakan. Kalau ada yang keluarganya sudah meninggal dunia dalam satu KK, mohon dibuatkan KK baru. Begitu ya, karena ini sudah peraturan dari Kementerian Sosial. Agar apa? Agar bantuan sosial tepat sasaran dan tepat guna ya, tidak disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Yang mana kalau sudah meninggal ya mohon dibuatkan surat meninggal dan dibuatkan kartu keluarga baru, begitu ya? Itu harus sih, Mbak ya? Harus, iya. Nah, kalau misalnya ada warga nih udah meninggal nggak mau ngurus kakak itu gimana itu? Nah, ada pengaruhnya nggak nantinya? Otomatis itu akan terbaca oleh BPKRI yang mana akan turun ke kabupaten dan akan mengecek di desa dampingan yang mana di situ ada anggota keluarga yang sudah meninggal tapi masih masih aktif terus, kartu PKH-nya masih cair terus, itu akan terbaca pusat dan
BPK juga tahu di mana kita batas usia manusia hidup itu kan akan terbaca ya. Kalau tidak layak ya akan ada pemeriksaan seperti yang sudah ada. Jadi kalau masih ada anggota keluarga yang meninggal dan bantuannya masih terus cair, akan Suruh mengembalikan atau suruh gimana? mengembalikan dana negara tersebut kepada Gitu. negara. Konsekuensinya seperti itu ya? Konsekuensinya pasti seperti itu melalui BPKRI. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Jadi kembali lagi ke masyarakat, tambahan untuk warga masyarakat Desa Bagelen khususnya yang bagi penerima bantuan PKH ini, bila mana ada masyarakat yang meninggal dunia yang masuk ke dalam KK yang menerima bantuan agar segera mengupdate data ataupun memperbarui KK. Memperbarui KK, mengeluarkan data keluarga yang sudah meninggal dunia. Untuk apa? Untuk Agar bansos tepat sasaran. bansos yang diturunkan itu sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi ketika masyarakat tidak mengupdate data, keluarga yang meninggal dunia tidak dia keluarkan dari KK, terus kemudian tetap mendapatkan bantuan dan turun terus, nanti akan ada pihak yang akan turun ke bawah dan khawatirnya nanti Disuruh mengembalikan. ada konsekuensi dari masyarakat tersebut untuk mengembalikan uang yang sudah dikirim ke masyarakat yang seharusnya itu tidak dikirim karena masyarakatnya sudah meninggal dunia. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi sekali lagi ini untuk menjadi pembelajaran kita semua, pembelajaran masyarakat Desa Bagelen khususnya dan umumnya bagi warga masyarakat para penerima program bantuan PKH. Jadi kesimpulan yang perlu diketahui kita bersama dari obrolan kita bersama orang-orang dari Kementerian Sosial, bahwasanya program PKH untuk di tahun 2025 ini ada batasannya, yakni batasan warga yang bisa menerima bantuan tersebut adalah maksimal 5 tahun. Kemudian banyak masyarakat yang terputus program PKH ini, kriterianya rupanya luar biasa banyaknya. Dari kalau misalnya tadi sampaikan lihat rumahnya kondisinya sudah permanen ataupun punya kendaraan-kendaraan yang di atas kendaraan yang sudah dianggap mewah, itu juga terputus. Dan kemudian yang perlu dipahami oleh masyarakat, NIK EKTP yang dimiliki oleh masyarakat ini kita harus cerdik, pandai, jangan sampai NIK kita ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya banyak terjadi terputusnya bantuan ini. Orang itu terputus karena judul. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ada NIK kita sudah pernah pengajuan di bank dengan nilai yang mungkin tertentu, minimal 5 juta. Minimal jadi bisa di atas sampai 20-30 juta yang dianggap masyarakat itu mampu untuk minjam, berarti mampu untuk mengembalikan. Dalam artian penilaian dari pemerintah, masyarakat itu ekonominya sudah layak ataupun mampu dan tidak layak lagi mendapatkan bantuan ya Pak ya. Dan program PKH ini perlu diketahui oleh masyarakat, ini bukan dianggap gaji, karena ini pemerintah membantu untuk anak-anak sekolah ya Pak ya. Kalau masyarakat sudah mampu untuk memberikan bertanggung jawab kepada anaknya, membayar sekolah sampai bisa menguliahkan anaknya di tingkatan jenjang kampus ataupun universitas, itu dianggap secara sistem Mbak ya, itu masyarakatnya sudah mampu perekonomiannya, apalagi di sekolah IT atau sekolah unggulan. Terus kemudian kembali lagi, semua itu kembali ke hati kita masing-masing. Hari ini kondisi ekonomi kita seperti apa, kita melihat samping kanan, samping kiri rumah kita, adakah yang lebih layak lagi, yang lebih tidak mampu lagi selain kita. Jadi untuk sama-sama kita belajar
dari kami pemerintah desa dan juga masyarakat yang tentunya mungkin selama ini sudah mendapatkan bantuan, agar bisa memahami apa arti bantuan dan tujuan bantuan tersebut, sehingganya program-program pemerintah pusat itu bisa tembus ke bawah dan bisa terrealisasi dengan harapan selama 5 tahun mendapatkan bantuan, masyarakat itu punya itikat, punya kemauan keras agar perekonomiannya lebih dari tahun-tahun sebelumnya, Pak ya. Benar. Sehingganya selama 5 tahun nanti akan diputus dan bisa dialihkan, bergantian, bukan dialihkan, ganti dengan masyarakat yang mungkin belum pernah dapat bantuan tapi memang kondisinya layak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Begitu Pak Haji ya. Ya, benar Kemudian sekali. selaku Kepala Desa Bagelen ataupun pemerintah Desa Bagelen mengajak ataupun kepada masyarakat serta sekalian mendoakan semoga masyarakat yang sudah menerima bantuan program PKH ataupun program keluarga harapan ini bisa menjadi motivasi untuk penguatan diri, penguatan ekonomi, penyemangat untuk salah satunya kepala rumah tangga itu lebih giat lagi mencari nafkah rezeki, sehingganya saya doakan selama 5 tahun mendapatkan bantuan ini perekonomian Bapak Ibu sekalian masyarakat Desa Bagelen akan berubah menjadi lebih baik, sehingganya dalam proses 5 tahun itu akan bisa menguatkan ekonomi keluarga, sehingganya program ini bisa bergantian ke masyarakat yang lainnya yang belum pernah mendapatkan bantuan dan memang benar-benar layak mendapatkan bantuan. Dari awal hingga akhir, bila mana perbincangan kami ini, ucapan saya pribadi ataupun Mas Aji dan Pak Pipit, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami manusia biasa tidak bisa memberikan yang terbaik untuk semua orang yang mungkin melihat video ini. Harapannya pertemuan dan obrolan hari ini bisa ada manfaat untuk kita semua, khususnya masyarakat Desa Bagelen dan masyarakat umumnya yang melihat video ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Iri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kades. Sama-sama. Iya. Nah, diminum lah. Oh iya, ceritanya diminum. Iya. Nah.